Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru akhirnya rilis juga. Inilah saatnya Mimin untuk mereview One Piece 1140. Kekuatan Chopper Gaban benar-benar di luar Nuro. Luffy dan Zoro harus menggunakan mode terkuat mereka untuk melawan Gaban. Bahkan Luffy sampai memperlihatkan wujud baru dari Gear 5 miliknya. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1140 mendapatkan judul Chopper Gaban. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Di dalam markas rahasia milik Huswu, Ulti berteriak pada si Wowo, "Kalau Paitan sampai terluka, aku akan mengejarmu sampai ke dasar neraka dan menghabisimu di sana." Ternyata Ulti sedang diikat di papan sasaran Dark sambil mengancam Huswu yang malah asyik melempar pisau ke arahnya. One Piece terbaru yaitu One Piece 1140 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Luffy masih kebingungan, tidak mengerti kenapa dia harus melawan Chopper Gaban. Di sisi lain, Zoro teringat ucapan Kolon tentang ayahnya yang sangat kuat. Luffy memanjangkan tangannya untuk mengambil kunci rantai milik Loki, tetapi Gaban dengan mudah menghindarinya. Luffy mulai terlihat kesal, dia melompat lebih dekat ke arah Chopper Gaban dan mencoba lagi untuk mengambil kunci yang digenggam oleh Gaban. Kali ini, Gaban melapisi kunci tersebut dengan haki dan menghantam Luffy ke tanah. Kilatan hitam muncul saat kunci mengenai tubuh Luffy. Menarik, kilatan hitam itu berasal dari Advance Busosoko Haki yang dimiliki oleh Chopper Gaban. Ternyata sayap dari sang Raja Bajak Laut Roger benar-benar sangat kuat. "Tunggu, Yasan!" teriak Road. "Tidak mungkin! Luffy!" teriak Nami. Luffy bangkit dari reruntuhan dengan wajah penuh amarah. Ia kembali memanjangkan lengannya berkali-kali ke arah Gaban, seperti saat menggunakan Gomu Gomu no Gatling. Tetapi Gaban kembali menghindari semua serangan Luffy itu dengan mudah. Gaban berkata, "Topi jerami yang bagus, lebih cocok untukmu daripada helm itu bukan? Tentu saja ini harta yang dititipkan Shanks padaku. Sekarang serahkan kunci itu," teriak Luffy. "Dititipkan? Jadi dia tidak memberikannya langsung? Pelit juga orang itu," jawab Gaban. Gaban pun berkata, "Haha, sama saja denganmu, bocah." Tiba-tiba, Gaban menyodorkan sebagian kunci ke mulut Luffy, membuat kepalanya berubah bentuk mengikuti kunci tersebut. Lalu, Gaban mengeluarkan dua kapaknya dan bersiap menyerang. "Apa? Kapak?" teriak Zoro. Luffy merasakan kekuatan haki Gaban dan wajahnya berubah menjadi ekspresi cemas sekaligus konyol. Gaban melancarkan serangan besar dengan tebasan kapak bertubi-tubi, menghancurkan salah satu menara kastil. Luffy nyaris saja terkena tebasan dari Gaban, namun dia berhasil menghindari serangan itu, sementara Zoro menahan sebagian serangan dengan 3 pedangnya. Jika Zoro tidak menahan serangan tersebut, maka Luffy sudah jadi karet cincang sekarang. Dalam hati, Gaban berkata, "Anak ini punya rekan yang hebat." Nami dan Road terpana melihat pertarungan dahsyat tersebut, sedangkan Luffy dan Zoro mulai serius. Luffy berubah wujud ke dalam mode Gear 5, sementara kilatan hitam muncul di 3 pedang milik Zoro. Semua pakaian Luffy, termasuk kapaknya, kini berwarna putih. Bahkan, helm Vikingnya menyatu dengan rambut, sehingga Luffy terlihat seperti memiliki tanduk. "Ayo Zoro!" teriak Luffy. "Ah, siap!" jawab Zoro. Gaban kembali berkata dalam hati, "Jadi, ini yang disebut dengan bentuk putih?" Luffy dan Zoro menyerang Gaban, tetapi tiba-tiba Gaban menyerah dan menyerahkan kunci kepada mereka. Luffy dan Zoro malah menabrak batu karena harus menghentikan serangan mereka. Luffy dan Zoro kesal karena pertarungan berakhir begitu saja. Road hendak memberitahu siapa Yasan sebenarnya, tetapi Gaban menghentikannya sambil mengenakan jubah dan topi kasanya kembali. Gaban berkata, "Jangan terburu-buru, Road. Saat kalian meninggalkan pulau ini, jika Elbaf masih aman, temui aku lagi." "Mana mungkin kami akan melakukan itu," teriak Zoro. "Benar," kata Zoro. "Tapi terima kasih atas kuncinya. Kami tidak akan menemuimu lagi," ucap Luffy. Gaban berjalan pergi sambil tersenyum. Kilas balik singkat memperlihatkan
momen ketika Shanks bertemu Gaban di Elbaf. Gaban berkata, "Hei Shanks, kau benar-benar ingin aku percaya pada anak itu begitu saja?" "Hahaha, benar juga. Lakukan saja sesukamu, Gaban-san," jawab Shanks. Dan kemudian berpindah ke sekolah Walrus. Anak-anak memberitahu Ange bahwa mereka melihat burung aneh terbang, tetapi saat si Ange melihat ke atas, burung itu sudah menghilang. Lalu di sebuah hutan di Sunworld dekat Walrus School, Shamrock dan Gunko mendarat di dahan besar. Shamrock terkejut melihat bahwa Elbaf bahkan memiliki sekolah. Gunko mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir di tanah. Kilatan petir hitam menyambar lingkaran sihir, dan dua anggota baru dari Ksatria Suci pun muncul dalam panel ganda yang sangat epik. Ksatria Suci pertama adalah Saint Somers dari keluarga Shepherd. Dia pria paruh baya dengan kacamata, rambut panjang, dan janggut berbentuk salib. Duduk di kursi mewah, di samping koper pakaian, ia berbicara dengan seseorang melalui denden mushi. Sepertinya dia dipanggil mendadak sebelum sempat berpakaian, jadi dia hanya mengenakan kaos tanpa lengan dan celana dalam. Somer berkata, "Jangan terburu-buru, aku perlu ganti baju dan bersiap. Beri aku 1 jam, oke? Dan bagaimana dengan persediaan makanan? Masa kita biarkan para dewa kelaparan? Halo, kenapa transmisinya terputus?" Ksatria Suci kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Linmosif. Meskipun tidak dikonfirmasi dalam chapter ini, Gillingham jelas memiliki kekuatan buah Zoan Kirin. Terlihat dari namanya dalam bahasa Jepang, Kirin Gam. Dia mengenakan seragam militer mirip Shamrock, memegang trisula aneh, serta memakai helm kaca dengan respirator khusus seperti Tenryubito. Sepertinya buah ini sudah awakening karena ada awan putih melayang di lehernya. Gillingham muncul dalam bentuk hybrid. Lehernya panjang dengan surai tebal, kepalanya menyerupai kuda tetapi memiliki 2 tanduk dan kumis panjang. Gillingham berkata, aduh, aku bakal telat. Tadi mereka bilang aku harus pergi kemana?" Somers melihat Shamrock dan Gunko berdiri di depannya. Gunko langsung membalikkan badan malu karena Somers hanya mengenakan pakaian dalam. Somers berkata, "Hah? Ada apa? Gunko, apa yang membawamu ke tempatku?" "Hah? Shamrock? Ini Elbaf," teriak Gillingham dan Somers. Shamrock bertanya kenapa 2 orang yang dipanggil, padahal hanya butuh 1. Gillingham menjawab bahwa Shamrock diperintahkan kembali ke Tanah Suci Marijoa oleh yang di atas. Somers berkata, "Jadi ini negeri para raksasa, benar-benar besar. Apa kau kesini untuk mengunjungi makam Harald?" Di halaman terakhir yang sangat menakjubkan, 4 ksatria suci berdiri di atas dahan raksasa, mengamati anak-anak di Walrus School. Somers kini sudah mengenakan seragam militer dengan banyak medali dan mawar di dadanya. Ia juga membawa pedang dengan gagang berduri. Somers berkata, "Baiklah, jadi kita akan menculik anak-anak dan membawanya ke Marijoa. Tapi mereka terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kantong." Gillingham berkata, "Orang yang tidak memiliki tanda tidak bisa melewati abyss." Kanjinya berarti pentagram. Jadi kita harus mengangkut mereka dengan kapal. Gunko kesal dan berkata, "Dasar pemalas ini." Chapter ditutup dengan Shamrock yang tersenyum jahat, sembari berkata, "Dengan kekuatan kalian, kenapa tidak kita buat ini jadi permainan?" Pada akhir One Piece chapter 1140, ada sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, dan itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy Brojo sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan,
Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1140. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Obrigado.